myself, what a wonderful world. Halo para anggota DPR logo biru. Yang kemarin sempat diberhentiin, tapi kok sekarang malah kerja lagi. Selamat datang kembali di Story Film. Kalian tahu sampah? Ini sampah. Kali ini kita bakal bahas film yang masih anget-angetnya, yaitu Return to Silent Hill tahun 2026. Sebuah film horor psikologis yang terinspirasi dari game legendaris Silent Hill 2. Film ini bukan sekedar cerita tentang monster dan jumpscare, tapi tentang rasa bersalah, trauma, dan bagaimana pikiran manusia bisa menciptakan nerakanya sendiri. Ceritanya akan mengikuti seorang pria yang kembali ke kota bernama Silent Hill setelah dia menerima pesan misterius dari wanita yang sangat dia cintai. Masalahnya, kota ini bukan kota biasa. Kabut tebal, makhluk aneh, dan masa lalu kelam menunggu di setiap sudut kota. Dan semakin jauh dia masuk ke kota ini, semakin gelap pula rahasia yang akan terungkap. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pelukis bernama James yang hampir mengalami kecelakaan saat nyaris menabrak seorang wanita bernama Mary yang sedang menunggu bus keluar kota. I am so sorry. Akibat kelalaian James, Mary terpaksa membatalkan perjalanannya. Sorry. Anehnya, pertemuan pertama mereka terasa absurd. Tapi bukannya saling emosian, keduanya justru langsung akrab, seolah tak ada kejadian apapun. Dalam obrolan itu, Mary memperkenalkan kawasan bernama Silent Hill, sebuah kota yang katanya indah. Di kejauhan terlihat Hotel Lakeview yang tampak begitu menggoda untuk dikunjungi. Karena merasa bersalah, James menawarkan diri mengantar Mary pulang. Namun sebelum mereka pergi, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Silent Hill Summer Storm. Sejak saat itu, James dan Mary menjalani hubungan. Mereka bahkan sempat tinggal bersama. Namun hubungan itu berakhir karena suatu alasan yang tidak dijelaskan secara rinci. James terbangun di sebuah bar, terus dihantui mimpi buruk tentang si Mary. Perpisahan itu mengubah James. Dia jatuh ke dalam kecanduan alkohol. Dalam keadaan mabuk, James membuat keributan hingga akhirnya diusir dari bar. Di saat yang sama, dia menerima panggilan dari psikolognya yang bernama Dr. M, yang khawatir dengan kondisi mental James. Rasa bersalah atas kandasnya hubungan dengan Mary membuat kondisi kejiwaannya semakin memburuk. Setibanya di rumah, James menemukan sebuah surat dari Mary. Surat itu mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi padanya, dan dia sangat membutuhkan James. Tak mampu melupakan Mary, James langsung memutuskan kembali ke kota Silent Hill. Sudah lama James tidak menginjakan kaki di kota tempat mereka pertama kali bertemu. Dia menuruni tangga menuju ke danau. Dan di sana dia bertemu seorang wanita bernama Angela yang wajahnya sangat mirip dengan Mary. Angela mengatakan bahwa kota Silent Hill telah terkontaminasi akibat banjir instalasi air. Menurutnya mustahil menemukan siapapun di kota itu. Namun James tetap melangkah masuk ke Silent Hill. Kabut putih menutupi kota itu. Sunyi, kosong seperti kota mati. James berjalan menyusuri jalanan sambil mengenang tempat-tempat yang pernah dia kunjungi bersama Mary. Namun kota ini sudah jauh berbeda dari yang ada dalam ingatannya. Hello? Hello? Tiba-tiba sebuah suara radio terdengar. James mengikuti sumber suara tersebut. Di tengah kepanikan, James kembali menerima panggilan dari Dr. M, yang semakin khawatir karena James tak kunjung menemuinya. Namun panggilan itu terputus ketika perhatian James tertarik pada sebuah bar, di mana tempat yang dulu sering dia kunjungi bersama si Mary. Di luar sana, seorang tunawisma tampak ketakutan saat ada makhluk mengerikan yang dikenal sebagai lying figure
mendekat ke arahnya. Di dalam bar, James teringat dengan masa lalu. Mary pernah memperkenalkannya kepada teman-temannya di tempat ini. Mereka semua sangat menghormati ayah Mary, yaitu Joshua Crane, yang dianggap sebagai sosok yang membangun kota Silent Hill dan mengubah hidup mereka. Sparkling little apple looks for you, Dory. They built this town. Setelah keluar dari bar, James diserang makhluk tanpa tangan yang menyemburkan cairan asam ke arahnya. Tak lama kemudian radio kembali berbunyi. Sebuah peringatan disiarkan. Jika sirine kota berbunyi, maka Silent Hill akan berubah menjadi mimpi buruk. Kota itu tiba-tiba mendadak gelap, jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Makhluk-makhluk aneh mulai bermunculan dari berbagai sudut kota. Melihat semua ini, James panik bukan main. Tak lama kemudian ribuan makhluk mirip kepiting bermunculan dan memangsa apapun yang mereka temui. James berlindung di sebuah apartemen, dan tanpa dia sadari, apartemen ini adalah tempat dia pernah tinggal bersama Mary. Tiba-tiba James mendengar suara Mary memanggilnya dari lantai atas. Dia pun masuk lebih dalam ke apartemen itu. Di atas, James menemukan sebuah televisi dan berbagai kaset dokumentasi. Semua itu memicu trauma masa lalunya. James mencoba menghubungi Dr. M untuk meminta bantuan. Namun baterai ponselnya habis dan panggilan pun terputus. Where are you? James! Terpaksa James melanjutkan penelusuran di apartemen tersebut. Tanpa sengaja dia memasuki kamar yang dulu pernah ditempati Mary. Di sana dia menemukan lemari yang menyerupai altar persembahan. Temuan itu ternyata memicu ingatan masa lalunya. Di masa lalu, James pernah memergoki keluarga dan kerabat Mary mengelilinginya, menghakimi hubungan mereka. Namun saat James datang, mereka berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, James mulai curiga bahwa Mary dan keluarganya adalah penganut sekte sesat. James juga menemukan bekas riwayat pengobatan Mary di rumah sakit. Namun suara bising dari ruangan lain mengalihkan perhatiannya. Di ruangan itu, James bertemu seorang pria bernama Eddie. Eddie heran melihat kondisi James yang tampak normal, tidak terkontaminasi seperti dirinya dan warga Silent Hill lainnya. Crazy shit happened. Check this. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan. James dan Eddie mengikuti sumber suara tersebut, dan mereka menemukan seorang anak perempuan bernama Laura. James berusaha membebaskannya, namun Eddie melarang. Eddie mengatakan bahwa tindakan itu akan membangunkan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan benar saja, Pyramid Head atau kepala piramid bangkit dari persemayamannya. James langsung panik dan melarikan diri. Namun di hadapannya muncul sesosok mayat mirip Mary yang berubah menjadi makhluk laba-laba mengerikan. James berusaha bersembunyi. Sementara di depan matanya, Pyramid Head menghabisi makhluk laba-laba itu dengan brutal. Keberadaan James pun terdeteksi. Pyramid Head bersiap memangsa dirinya, namun tiba-tiba ketika tersadar, Silent Hill kembali diselimuti kabut putih. James melihat Angela yang sedang berlindung. Angela marah karena James mengabaikan peringatannya dan tetap masuk ke kota ini. No one will touch me again! James keluar dari apartemen dan kembali bertemu Laura. Gadis kecil itu ternyata masih hidup. James terkejut saat mengetahui bahwa boneka milik Laura adalah hadiah dari Mary. Namun tiba-tiba Laura berlari ketakutan. James pun mengejarnya, dan pengejaran itu membawa James ke sebuah labirin.
Di ujung labirin, James bertemu seorang wanita bernama Maria. Sosoknya sangat mirip dengan Mary. Maria bersedia mengantar James ke rumah sakit tempat Mary dirawat. Di tengah perjalanan, mereka hampir terdeteksi oleh lying figure. Setelah berhasil lolos, James melihat sebuah bangunan yang mengingatkannya pada masa lalu, di mana tempat Mary pernah dibawa oleh keluarganya. James sempat terhanyut dalam lamunan, hingga suara Maria membangunkannya. Mereka akhirnya tiba di rumah sakit tempat Mary pernah dirawat. Di sana, James menemukan bekas riwayat pengobatan yang pernah dijalani Mary. Saat Maria mengetahui bahwa Mary adalah wanita yang James cari, dia langsung menuntun James ke sebuah ruangan. Di sana, Maria seolah mengenali siapa Mary yang dimaksud oleh James. Dari rekaman medis terungkap bahwa Mary menjalani perawatan selama bertahun-tahun. Semakin hari kondisi fisiknya melemah akibat obat-obatan yang dipaksakan oleh keluarganya dan sekte sesat yang mereka ikuti. Maria menjelaskan bahwa ayah Mary memiliki banyak pengikut fanatik. Bahkan setelah sang ayah meninggal, para pengikutnya masih memuja dan menjalankan ajaran sesatnya. Dan yang lebih mengerikan, Mary hampir dijadikan tumbal oleh keluarganya sendiri. Mendengar semua itu, James kembali teringat dengan masa lalu. Namun tiba-tiba, sirine kota kembali terdengar. Sekejap dunia di sekeliling mereka berubah menjadi neraka. James dan Maria berlari mencari tempat yang aman. Namun pelarian mereka berakhir di sebuah ruangan gelap, di mana sudah banyak makhluk aneh yang disebut Bubble Head Nurse sudah menunggu. James melawan sekuat tenaga sambil berusaha masuk ke lift. Namun di tengah kekacauan itu, Maria tercocol di bagian perut. Meski terluka parah, James akhirnya berhasil keluar dari lift dan membaringkan Maria di atas meja perawatan. Setelah itu dia kembali mencari Mary. Sebelum pergi, Maria meminta satu janji. Jika James tidak menemukan Mary, dia harus kembali padanya, dan mereka akan pergi bersama. Tak jauh dari sana, langkah James terhenti oleh Laura. James bertanya di mana Mary berada. Namun Laura justru menyalahkannya. Dia berkata jika James benar-benar ingin bertemu Mary, mengapa dulu dia meninggalkannya? Laura kemudian mengurung James di kamar tempat Mary pernah dirawat. Di sanalah James menemukan sosok Mary yang sudah tidak sama seperti Mary yang dulu. What did you think you'd find? Ingatan James kembali ke masa lalu. Dia teringat pertengkarannya dengan Mary. James pernah mengajak Mary kabur dari keluarga fanatik itu. Namun Mary meminta mereka menunggu waktu yang tepat. Karena muak dengan semua keanehan keluarga Mary, James akhirnya pergi meninggalkannya. Dan disinilah kebenaran akhirnya terungkap. Setelah James pergi, tak lama kemudian Mary meninggal. Sementara James sendiri akhirnya dirawat di fasilitas kejiwaan oleh Dr. M. Inilah alasan mengapa kondisi mental James hancur hingga sekarang. I wish I hadn't let her down. Saat tersadar, James sudah kembali di samping Maria. Dia membawa Maria menuju lantai bawah. Where are you going? Are you doing this? Keluar dari lift, James menemukan lorong labirin yang dipenuhi lukisan wajah Mary di dinding. Selama itu pula Maria mencoba menghentikannya, namun James menolak berhenti. Dia yakin Mary masih hidup di suatu tempat.
dan James akhirnya mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. James menyadari bahwa sosok Maria yang mirip Mary itu tidaklah nyata. Kemudian James menutup telinganya, lalu mengucapkan salam perpisahan pada Maria. Saat tersadar, James terdampar di sebuah danau. Di kejauhan, Hotel Lakeview tampak dilahap oleh kobaran api. James masuk ke dalam hotel itu. Di sana dia kembali bertemu Laura. Kali ini Laura meminta James mengingat nama lengkap Mary. Laura mengungkapkan bahwa semua orang yang James temui di Silent Hill adalah manifestasi rasa bersalahnya atas kematian Mary. Dan inilah saatnya James menghadapi kenyataan. Di sebuah ruangan, James melihat Mary duduk di atas kasur dengan sepasang tangan yang mengekangnya. Itu merupakan simbol keluarga Mary yang tak pernah membiarkannya pergi. Lalu tiba-tiba, di dalam sana dia bertemu sosok Mary yang sangat mengerikan. Setelah James meminta maaf, sosok Mary membawanya ke sebuah ruangan yang dilalap api. Di sanalah ingatan James perlahan kembali. Setelah berbulan-bulan meninggalkan Mary, James sebenarnya sempat kembali untuk mencarinya. Namun semuanya sudah terlambat. Kondisi tubuh Mary sudah tidak tertolong. James membaringkan Mary di ranjangnya. Kemudian Mary bercerita bahwa sejak kecil, keluarganya selalu memperlakukannya seperti ini. Di sana James berjanji tidak akan pergi lagi. Namun itu bukanlah yang Mary inginkan. Mary meminta James untuk mengakhiri penderitaannya. Dan disinilah sumber trauma James akhirnya terungkap, di mana Mary ternyata tewas di tangan James itu sendiri. Semua kengerian di Silent Hill hanyalah manifestasi dari rasa bersalah James atas kematian Mary. Kota itu adalah neraka di dalam pikirannya sendiri. Angela, Laura, dan Maria hanyalah representasi dari ingatan, penyesalan, dan pelarian James. Sementara Pyramid Head adalah Algojo, simbol keinginan James untuk menghukum dirinya sendiri. Semua monster adalah wujud emosi dan trauma yang lahir dari kematian Mary. Yang James cari selama ini hanyalah satu hal, yaitu pengampunan dari Mary. Setelah mendapatkan kata maaf itu, Forgave me. James membawa jasad Mary ke mobilnya dan menenggelamkan diri bersamanya. Namun cerita tidak berhenti di sana. James tiba-tiba kembali ke awal pertemuannya dengan Mary. Dia mengantar Mary pergi, entah untuk mengulang semuanya atau menciptakan takdir yang baru. Namun satu hal pasti, semua ini akan selalu berujung di tempat yang sama. Silent Hill adalah kota penyucian, sebuah siklus penderitaan yang terus berulang, selama James tidak bisa move on dari rasa bersalahnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendosakan. Intinya film ini bukan cuma soal kota berkabut dan monster-monster aneh, tapi tentang rasa bersalah yang menghantui seseorang sampai menciptakan neraka di dalam pikirannya sendiri. Silent Hill di sini bukan cuma tempat, tapi cermin dari trauma dan dosa yang tidak bisa James lupakan. Semua makhluk, semua kejadian adalah bentuk hukuman yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir, yang paling mengerikan dari film ini bukan Pyramid Head atau monster yang lain, tapi lebih kepikiran manusia yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.